selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super menarik, yaitu studi kasus dari brand sepatu terkenal, Toms. Kita bakal ngebongkar sebuah ilusi yang sering banget muncul di dunia bisnis berbasis tujuan sosial, atau yang biasa kita kenal dengan purpose-driven business. Karena tahu nggak sih, kadang apa yang kelihatan luar biasa mulia di permukaan ternyata menyimpan dinamika yang jauh lebih kompleks di baliknya. Nah, dari awal banget nih, kita tuh harus nanyain satu hal kritis yang juga sering banget dipertanyakan sama para peneliti. Apakah ngasih bantuan dalam jumlah yang masif itu otomatis berarti ngasih dampak yang benar-benar baik? Maksudnya gini, apakah dengan bagi-bagiin jutaan barang gratis, kita beneran nyelesain akar masalah dari kemiskinan itu sendiri? Pertanyaan ini yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Buat jawab pertanyaan tadi, kita bakal ngebedah model bisnis ini lewat 6 tahap. Mulai dari ngelihat janji satu untuk satu mereka, ngebongkar masalah tersembunyi di baliknya, ngebandingin output dengan dampak nyata, ngebahas dilema SDG-nya, terus ngelihat gimana mereka ubah strategi buat pemberdayaan, dan pastinya ditutup dengan pelajaran penting buat kalian yang lagi ngebangun startup. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu janji satu untuk satu dan gimana mereka ngebangun brand viral ini. Kita lihat model bisnis yang dulu tuh bener-bener dipuji habis-habisan dan bikin Toms jadi sensasi global. Dulu, janji sosial mereka tuh simple banget tapi elegan. Mereka pakai model one for one atau satu untuk satu. Jadi, buat setiap pasang sepatu yang kalian beli, Toms bakal nyumbangin satu pasang juga buat anak yang butuh. Simple kan? Pesan ini tuh gampang banget nyantol di kepala, langsung nyentuh hati konsumen, dan ya kerasa kayak sebuah solusi yang sempurna banget. Dan bener aja, daya tarik ini langsung ngasih hasil instan. Penjualan mereka meroket tajam, brand mereka viral banget karena orang-orang merasa, wah aku ikutan beramal nih. Gara-gara ini juga, dukungan dari investor dan media ngalir deras, sampai-sampai mereka dinobatkan jadi semacam puncak percontohan buat social entrepreneurship. Tapi tunggu dulu, sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengungkap masalah tersembunyi di balik sepatu gratis ini. Karena ternyata ada realitas mengejutkan yang mulai keungkap waktu para pengamat sosial turun langsung nengok komunitas yang nerima donasi ini. Disinilah kita nemuin kontras yang lumayan bikin miris. Niat baiknya sih dapat ya, anak-anak di negara berkembang beneran nerima sepatu gratis. Tapi kenyataan pahitnya, bagi-bagi sepatu ini ternyata nggak ningkatin kondisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Nggak ada lapangan kerja baru yang kebuka. Malahan, parahnya nih, praktek kayak gini justru bikin masyarakat lokal makin ketergantungan sama bantuan asing. Coba deh kalian bayangin situasinya. Dari temuan penelitian ini kelihatan banget kalau banjir barang gratis itu malah ngerusak pasar para pedagang sepatu lokal. Logikanya gampang aja sih, siapa juga yang mau beli sepatu kalau ada yang datang bagi-bagiin secara cuma-cuma kan? Jadi bukan yang ngebantu ekonomi, donasi ini malah bikin usaha mikro, kecil, dan menengah di sana gulung tikar. Nah, kegagalan di lapangan ini ngebawa kita ke bagian ketiga, output versus dampak nyata. Sebenarnya apa sih yang lagi kita ukur? Di sini kelihatan ada celah analitis yang besar banget dalam cara perusahaan menilai kesuksesan misi sosial mereka. Poin paling krusialnya tuh ada di sini. Kita harus benar-benar paham bedanya output sama impact atau dampak nyata. Kesalahan utama Toms waktu itu adalah mereka cuma sibuk ngitungin output. Jadi yang diukur tuh cuma angka operasional. Wah, kita udah berhasil bagiin sekian juta pasang sepatu nih. Padahal impact yang beneran itu harusnya ngukur hasil di lapangan. Apakah komunitasnya jadi lebih mandiri secara finansial? Apakah kualitas hidup mereka benar-benar naik? Gara-gara terlalu fokus ngitungin stok sepatu yang keluar dari gudang, mereka jadi agak, bisa dibilang, buta sama masalah keberlanjutan. Ini jadi bukti nyata kalau kita butuh banget yang namanya pergeseran mindset. Kita nggak bisa cuma sekedar tepuk tangan karena udah sukses berdonasi barang, tapi harus beneran mikirin hasil akhir dan kualitas hidup masyarakat buat jangka panjang. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas soal dilema SDG dan gimana niat baik ini bisa meleset dari sasarannya. Biar lebih kebayang, kenapa model amal ini awalnya gagal, coba kita bedah pakai kacamata Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Paradoksnya tuh kerasa banget di sini. Strategi mereka ini ternyata malah bertabrakan sama tujuan-tujuan global yang penting. Untuk SDG 1 soal pengentasan kemiskinan, dampaknya aja masih abu-abu. Terus yang lebih bahaya itu di SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi. Bawa masuk barang gratis justru secara aktif ngeruntuhin bisnis lokal. Dan di SDG 12, walaupun mereka niatnya dorong konsumsi yang bertanggung jawab, tapi eksekusinya meleset jauh dari target sosial yang benar.
Untungnya nih, kita masuk ke bagian kelima, perubahan strategi menuju pemberdayaan. Setelah dihujani kritik tajam dan ngelihat fakta di lapangan, Toms akhirnya sadar, niat baik doang itu nggak cukup. Mereka benar-benar harus ngerombak total kerangka kerja mereka supaya nggak ngerugiin pihak yang justru pengen mereka tolong. Sebagai solusinya, mereka ngelakuin pivot dengan 4 langkah yang pinter banget. Pertama, mereka geser fokus dari sekedar amal jadi pemberdayaan yang dukung ekonomi lokal. Kedua, mereka ganti cara ngukur dampak, beralih ke ngelacak perubahan pendapatan warga. Ketiga, mereka mulai kolaborasi bareng produsen lokal buat bikin produk di negara tujuan. Dan keempat, alih-alih ngejar kebanggaan dari angka donasi mentah, mereka akhirnya naruh fokus penuh buat nyiptain perubahan positif jangka panjang. Sampai kita di bagian keenam, pelajaran penting buat startup. Pertanyaannya sekarang, apa sih intisari yang wajib dibawa pulang sama teman-teman founder startup, wirausahawan sosial, atau analis bisnis dari obrolan kita hari ini? Pelajaran paling esensialnya itu ini. Output nggak akan pernah sama dengan impact. Banyaknya jumlah bantuan itu nggak selalu efektif kalau malah matiin potensi lokal. Dampak yang sesungguhnya itu harus diukur secara nyata dari waktu ke waktu. Dan pastinya, kalau kalian mau bisnis kalian sejalan sama SDG, kalian wajib banget punya strategi keberlanjutan atau sustainability jangka panjang. Pada akhirnya, buat ngebangun bisnis purpose-driven yang sukses di masa depan, para pemimpin tuh harus punya kerangka mikir yang kritis. Ya, kalian tetap harus mikirin gimana bisnis bisa cetak profit. Tapi di saat yang sama, kalian dituntut buat ngerancang solusi pemberdayaan yang beneran nyata, terukur, dan gak ngerugiin. Bukan cuma nempelin stiker amal sambil ngebagiin barang cuma-cuma. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu kutipan mendalam dari materi kita hari ini yang bunyinya, impact bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa besar perubahan yang benar-benar terjadi. Ini pertanyaan yang patut banget buat direnungin ya. Coba pikirin, apakah bisnis-bisnis sadar sosial yang sering kalian dukung selama ini cuma sekedar bagi-bagi barang dan jualan ilusi? Ataukah mereka benar-benar nyiptain perubahan nyata yang memberdayakan komunitas? Coba direnungkan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah kasus kali ini. Sampai jumpa di pembedahan materi seru berikutnya.